warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya, dijamin pula duduknya. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat Mujadilah, surat ke-58 di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qilalakum tafassahu fil majalis fafsahu yasahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan lapangkan majelis, lapangkanlah. Ketika engkau melapangkan majelis, maka aku lapangkan semua urusan. Maka orang-orang yang hadir di majelis ini adalah benar-benar orang yang dipilih Allah, dan yang Allah siapkan kelapangan bagi dinamika kehidupannya. Selain itu Allah juga janjikan utul ilman darajat, akan diangkat derajatnya di antara orang lain dengan ilmunya. Maka bersyukur panjenengan diberi nikmat pagi hari ini, nikmat yang nyata hadir di majelis. Dalam hadis Bukhari nomor hadis 71 diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir di majelis. Untuk apa? Dijadikan tafaqquh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Bersyukur panjenengan dipilih. Jumlahnya sedikit, terbatas. Banyak yang goes kalau hari Ahad pagi. Banyak yang tawaf di alun-alun dan sa'i. Bersyukur panjenengan ini. Sedikit jumlahnya orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah di surat Mujadilah ayat 58 ayat 11 dan mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Wa kanat ratuhu wa masyu ila nafilat wa ida qada mafralahu. Maka siapa yang melangkahkan kaki dengan tujuan dia beribadah dan bermajlis, maka setiap langkahnya rahmat. Wa ida qada mafralahu, dan duduknya Allah jamin duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abid dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga bisa optimal dalam meneladani beliau, terutama 5 perkara. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau bisa 5 ini kita mencontoh beliau, nikmat ditambah lagi. Ditambah lagi nikmat Allah. Apa itu? Hidup di dunia ini dicintai Allah. Dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Janji Allah ini diletakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad,
apabila benar-benar mencintai aku Robnya, katakan pada hambaku, fatabi'uni, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlak karimah, cara bermuamalah dan berukhuwah, yuhibbukumullah. Hibbu, cinta loh. Gak main-main. Allah pakai kata cinta loh. Gambaran cinta itu mungkin kita gambarkan suami istri, itu paling enak. Gambaran cinta suami istri itu hak. Saya mau nanya sebentar nih. Uang suami hakikatnya uang siapa? Uang istri. Kalau uang istri, buanternya sing mburi kuatir dijaluk gitu ya. Waktu uang suami masih lembut Pak, istri. Uang istri buanter banget Pak. Kuatir dijaluk gitu ya. Nah, maka hati-hati para suami, jangan gampang pakai uang istri. Karena kaidah syar'i yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, uang suami hakikatnya uang istri. Kalau uangnya istri, uangnya istri. Para istri perhatikan baik-baik. Kalau ada suami mau pakai uangnya, tolong tanyakan, Mas, iki statusnya aku sedekah apa jenengan utang gitu. Suami-suami di Mojokerto ini gengsi kalau disedekah istri. Langsung bilang utang. Nah, kalau bilang utang, kumpulkan anak-anak, tegakkan Al-Baqarah 282, ya. Bilang apa? Perhatian anak-anak, bapakmu utang. Tercatat, ada saksinya anak-anak. Nah, uang suami, uang istri, uangnya istri. Tapi satu pekan kemudian suami ditodong sama istri. Kata suami, "Opo iki?" "Luluran." Dompetnya keluar. Pekan depan ditodong lagi. "Opo maneh iki?" "Facial." Keluar lagi. Pekan depan ditodong lagi apa? Skincare. Keluar lagi. Pekan depan medicure, pedicure, sembarang sak kukur-kukur apa ya. Itu baru cinta manusia. Akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Namun apabila sudah Allah yang mengeluarkan cintanya, Masya Allah, diletakkan di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti ketika kita ada kesulitan, dibukakan Allah jalan keluar. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak pernah disangka atau tidak diduga. Dan ini kalau kita lihat fiilnya muta'addi, ini mudhari'. Mudhari' itu kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense. Artinya apa? Rizki yang Allah berikan tidak terduga itu tidak cuma sekali, tapi berkesinambungan. Masih di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua kebutuhannya dicukupi. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al amrihi yusra. Semua urusannya, pekerjaan, sawah ladang, rumah tangga, perekonomian apapun dimudahkan Allah. Dan di ayat yang kelimanya, wa may yattaqillaha yukafir anhu min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahannya dihapus. Ini kalau Allah sedang mengeluarkan cintanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah itu, dengan kemudahan semua urusan kita diberikan kelapangan, dimudahkan urusan, dilengkapi semua kebutuhan, diberi rezeki dari yang tidak disangka, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya, kalau jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai mukadimahnya. Saya ambil tema pagi hari ini. Tadi saya tanya tema apa, karena saya lihat di aplikasi cuma judulnya menyusul. Jadi dari dulu minta sampai hari ini tuh tulisannya menyusul. Kok nggak ada perubahan gitu. Padahal kalau misalnya ngetik lagi gitu, diulang di judulnya, keluar di aplikasi. Tadi saya lihat menyusul. Maka saya ditanya temanya apa? Nggak tahu Pak. Lalu sampai diundang temanya apa? Nggak ada temanya. Yaudah, saya ambil tema yang penting, karena ini diletakkan Allah di urutan kedua dalam risalah Islam setelah tauhid.
Ada yang tahu apa itu? Setelah tauhid, risalah kedua apa? Rasul berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya. Dakwah beliau tidak dengan syariat, hanya dengan tauhid dan akhlak. Tauhid, akhlak, tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Maka yang saya bahas pagi hari ini adalah kedudukan dan keutamaan akhlak dalam agama kita. Kenapa akhlak diletakkan oleh di risalah kedua setelah tauhid? Bedanya orang muslim dengan umat lain yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, makanya dalam surat An-Nisa 125 Rabbuna wa ta'ala berfirman begini, wa man ahsanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadalahu Ibrahim khalila. Siapa sih yang terbaik ini? Adalah mereka yang totalitas berserah diri padaku, kemudian mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai kasihnya. Nabi Ibrahim ini sampai dengan Rasul Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang dibedakan. Dan itu diberikan kepada semua pengikut Rasul Muhammad SAW. Dan ini Allah letakkan di surat 38 ayat 46. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikraddar. Sungguh kami telah menganugerahkan mereka ini akhlak-akhlak yang mulia dengan senantiasa mengingat akhirat. Tuh, ini bedanya umat muslim sama umat lain. Umat muslim itu eling akhirat dan tahu betul akhirat. Coba umat lain, zaman Rasul diutus untuk merubah akhlak, terutama akhlak manusia terhadap sang penciptanya. Ada agama yang mengatakan tidak ada neraka. Loh, nggak ada neraka, surga toh. Agamanya siapa ya? Agama saya dulu sebelum masuk Islam. Pokoknya percaya sing jepaplang ini surga. Karena neraka. Ya? Nggak bagian neraka. Sampai dikritik sama Allah. Dan kritik Allah tajam sekali di surat 3 ayat 24. Dzalika bi anahum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat wa gharrahum fid dinihi ma kanu yaftarun. Oleh karena mereka mengatakan bahwa tidak akan disentuh api neraka. Tuh, itu agama saya dulu. Tidak disentuh api neraka. Dan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terperdaya dengan apa yang mereka ada-adakan. Jadi agama saya itu agama yang mengada-ada. Nggak ada neraka. Malah ada lagi agama atau umat yang nggak ada neraka, nggak ada surga. Nanti kalau mati hidup lagi, cuman bisa jadi manusia, syukur-syukur jadi binatang. Kalau binatang mudah-mudahan jadi kuda atau jadi singa, nggak jadi tikus diberi ada batu salam. Namanya reinkarnasi. Malah ada lagi yang nggak ada surga, nggak ada apa-apa, pokoknya mati selesai. Ateis dan yang sejenisnya. Coba sebegitu akhlaknya pada Allah. Maka dalam hadis Ahmad nomor hadis 8595 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak." Maka sesungguhnya aku diutus ini untuk perubahan akhlak. Akhlaknya tidak karu-karuan masa itu. Terutama orang Arab, total jahiliyahnya. Kemudian malah tidak jahil, bahlul barang. Sekarang jadi pimpinan Golkar kan bahlul. Oh itu bahlil ya. Iya. Ya mudah-mudahan tetap bahlil lah, nggak jadi bahlul. Nah, maka disinilah Rasulullah Muhammad SAW ini betul-betul ditugaskan untuk perubahan akhlak. Akhlak pada sesama, akhlak kepada sesama makhluk, akhlak kepada Allah. Ini betul-betul Rasul ini disempurnakan. Maka tugas beliau itu betul-betul membawa tauhid dan akhlak. Sampai-sampai dibukukan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 untuk menunjukkan bahwa akhlak ini risalah utama. Fabima rahmatin minnallahi lintalahum walau kunta qadhan ghalidul qalbi lan fadu min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasafir fil amri. Tuh Rasulullah Muhammad SAW. Atas berkat rahmat Allah, maka engkau Muhammad berlaku lemah lembut
Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, nggak ada yang masuk Islam. Rasul itu lemah lembut loh. Bayangkan, diludahi, dihujat, diboikot, difitnah, dibilang penyihir, ditonjok, dilempari batu. Begitu dimenangkan Allah, dibukukan di Quran surat 110, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dini afwaja. Dimenangkan, berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena apa? Akhlaknya beliau. Pidatonya itu loh luar biasa. Begitu dimenangkan Allah dalam Fathu Makkah, pidatonya idhabu fa antum mutalaqah. Kalian semua bebas. Tidak ada yang dijadikan budak. Bayangin Pak, tuh loh pidato Rasul kita, Rasul Muhammad SAW bin Abdillah. Saya tidak bayangkan kalau Nabi kita diambil dari supporter bonek Delta Sopo Arema. Pidatonya mesti lain. Mesti ini, sopo wingi sing idoni aku? Hah? Sopo sing nyewati aku wingi? Rasul ndak, idhab fa antum mutalaqah. Kalian bebas. Terserah mau gabung boleh, Islam ndak pun ndak masalah, bebas. Keren kan? Coba kalau kita, Masya Allah, berat untuk mau memaafkan, mendoakan itu berat. Nah inilah Rasul Muhammad SAW ditugaskan dalam bentuk perubahan akhlak yang terbaik. Sehingga akhlak dalam Islam adalah risalah pokok setelah tauhid. Yang kedua, akhlak adalah agama. Hadisnya muttafaq alaih, berarti minimal ada 5 kitab dan kebetulan ini 9. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi. 9. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan bahwa ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, madinu?" Rasul, apa sih agama itu? Qal. Rasul menjawab, husnul khuluq. Tuh, agama itu akhlak yang baik. Nah, sehingga akhlak ini adalah agama. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah, nomor hadis 4171 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul mengatakan, "Inna likulli dini khuluqa wa khuluqal Islamul al-hayyu." Setiap agama punya etika, dan etika termulia dalam Islam al-hayyu. Apa al-hayyu? Punya rasa malu. Punya malu, itu orang Islam. Orang yang di luar Islam nggak tahu lagi, saya nggak bisa ngomong. Orang nggak punya itu kan 4 umumnya. Tuna netra, nggak punya penglihatan. Tuna rungu, nggak punya pendengaran. Tuna wicara, nggak punya suara untuk berbicara. Tuna aksara, nggak bisa baca tulis. Sekarang tambah satu lagi di negeri Konoha. Sama di negeri Wakanda. Apa? Tuna rupa. Loh, apa kuwi? Gak duwe rai. Ya, tuna rupa, gak duwe rai, itu dari isim. Padahal ajaran utama kata Rasul, Tirmidzi 4171 dari Anas bin Malik, apa kata Rasul? Innalikulli din khuluqa. Semua agama punya etika. Wa khuluqal Islam al-hayyu. Dan etika tertinggi Islam itu punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu itu berarti gak pantas jadi orang Islam gitu loh. Ya, makanya sampai ada tuna rupa sekarang di negeri Konoha. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada makan pagi, ada acara makan pagi. Oh, jok kesuwen kok selak bededek ya. Baik. Yang ketiga, akhlak ini dijanjikan Allah dan Rasulnya bahwa akhlak yang baik jaminan masuk surga. Saya ulang. Akhlak yang baik jaminan masuk surga dan memberatkan timbangan kebaikan. Ini dipakai kemarin viral, yang ngomong orang Islam lagi. Nggak usah beragama, nggak apa-apa katanya. Yang penting akhlak baik. Ikat diwedi. Gak diwedi, temen pol. Padahal yang dimaksud Allah di dalam surat 5 Al-Maidah ayat 9 itu kan begini Allah mengatakannya. Wa'adallahu alladzina amanu. Ada alladzina amanunya. Iman itu gak boleh dihilangkan. Jadi beriman gak cuma amal solehnya aja. Jelas loh itu surat Al-Maidah ayat 9 itu. Wa'adallahu
alladzina amanu baru wa aminus solihat baru lahum maghfirah wa ajrun adim. Jadi orang yang beriman dan beramal akhlak baik itu yang disebut dengan orang yang diberi jaminan lahum maghfirah, jaminan ampunan dosa. Wa ajrun adim. Nah, ajrun adim, ajrun karim, ajrun kabir, sepakat para mufassir itu adalah surga. Berarti orang-orang yang dia beriman, dan iman itu yang ditetapkan Allah cuma satu loh. Tidak bisa iman lainnya. Di surat 3 ayat 19, Inna dina indal Islam. Selain iman itu tidak diterima sama Allah kalau tidak Islam. Makanya aku minggat pindah. Sebab kalau tidak di situ tidak diterima. Karena di ayat 85 Ali Imran Allah mengatakan begini, wa may yabtaghi ghairil islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan pernah aku terima. Tuh, bayangin, Allah sendiri yang bilang tidak akan aku terima. Di akhirat paling rugi. Makanya gak ditompo, minggatnya saya pindah. Teman-teman saya sama saudara bilang, kamu murtad. Saya bilang, maaf, saya tidak murtad. Murtad itu artinya dari kebaikan pindah kepada kejelekan. Itu murtad. Kalau saya ini dari jelek ke baik, itu namanya minggat. Saya gitu kan. Jadi saya tinggal minggat. Saya bukan murtad dari agama saya yang Kristen, tapi saya minggat. Nah, maka disinilah janji Allah. Wa'adallaha ala dina amanu. Kemudian wa'amilus sholihat. Lahum maghfirah wa ajrun adim. Jadi di surat 59 itu tegas, masuk surga. Timbangan amal keberatan itu kalau beriman dan berakhlak baik. Maka dari ayat ini Rasul mengeluarkan hadisnya. Hadis beliau disebutkan di dalam hadis Tirmidzi nomor hadis 1925. Rasul mengatakan dengan kalimat aqsalul mu'minina a'malu yaumal mizan mil husnil khuluq. Sesungguhnya pemberat orang-orang mukmin di padang mahsyar nanti yaumul kiamat adalah amal-amal kebaikannya. Nah tuh, jadi akhlak ini jaminan surga di surat 5 ayat 9 dan di hadis Tirmidzi 1125. Maka Rasul Muhammad SAW betul-betul memberikan jaminan kepada kita bahwa orang-orang mukmin itu atskalul fil mizan mukminina yaumal kiamat min khuluqil hasani. Jadi jaminan orang-orang mukmin dengan akhlak-akhlak yang baik ini timbangan keberatan dia nanti di yaumul kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, akhlak baik tidaknya seseorang menunjukkan kualitas iman. Jadi akhlak baik tidaknya seseorang menunjukkan kualitas iman. Maka Rasul bersabda dalam hadis Tirmidzi nomor hadis 1082. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Saya ulang, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka Rasul mengeluarkan hadis muttafaq alaih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairu ay liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Ini punya Rasul 1400 tahun yang lalu. Tahun 1918 keluar dunia barat bilang silent is golden. Katanya milik dia. Tak jawab, preketek. Rasul lebih dulu. Makanya yu'minu bal qaulu ailiyasmut lebih dulu daripada silent is golden. Saya dibujuk itu aja ning kono ya. Ternyata Rasulullah lebih dahulu. Gak bisa ngomong baik, diam. Gak bisa ngomong baik, diam kata Rasul. Jangan mencemooh, jangan menghina, jangan menghujat, dan jangan berkata kotor. Itu dalam bahasa Jepang istilahnya fufu fafa. Nah, gayus menang lah gitu. Loh iya, bener. Ini hadis ini.
Tidak boleh mencemooh, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan, tidak boleh berkata jorok dan tidak senonoh. Karena dalam Jepang istilahnya fufu fafa. Mas saudara-saudaraku, maka sebaik-baiknya diam lah, gak seneng lah. Gitu loh. Nih 17 Agustusan. Mohon izin, nama bapak siapa? Pak Tri. Misalnya, Pak Tri RT berapa? RT 4 RW 1. Saudara Tri RT 4 RW 1 akan mewakili pingpong 17-an. Ada yang ngomong, "Ih, saudara iku. Nyekel bete gak entos ngalamat." Bisa ketahuan ini. Kadar keimanannya ketahuan. Gak bisa ngomong sing apik lebih baik. Iya. Nanti ada temennya pesta 17-an nyanyi. Wah, suaramu enak. Tapi yang mana gak nyanyi ya, Bang? Loh, ini parah. Dadak sidine nyaut. Lho iku ojo nyanyi. Ngomong wis fales, lebih nemen berarti. Nah ini kadar keimanan seseorang itu bisa nampak. Dan itu betul kata Rasul. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi iman seseorang kelihatan dari akhlak. Lanjutan hadis. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jarrahu. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya menghormati tetangga. Dan jarrohu, tetangga dalam Islam bukan cuma orang yang tinggal di kanan kiri kita, depan belakang, bukan. Luas jarrohu itu. Di kantor, teman sekerja, jarrohu. Kolega, jarrohu. Di pasar, antara pembeli dan penjual, jarrohu hukumnya. Nah itu harus saling dihormati. Jadi hormatilah tamumu, tetanggamu. Hormati itu. Masa kita beli bawang seket jaluk imbu kemangi, jaluk cek nemene gitu. Ya, tuku kangkung jaluk imbu bayem, wortel. Ya, ini kok yo imannya gimana? Ngesane sing dodol. Sesuk jare sing dodol sampean betok kabeh maren Bu. Kok tuku iki imbu iki, tuku imbu iki ya. Nah, ini penting nih. Itu juga jarohu. Di kampung saya ada, enggak tahu kalau di sini. Kalau nyetel tip itu buanter, Pak. Buanter banget. Pernah ditegur, "Mas, aja banter-banter." Apa jane? Apa? Tipu dewi. Kata yang negur lah, kopeng-kopengmu dewi itu. Ini ketahuan. Orang model begini nih, ya Allah, ini akhlaknya ketahuan. Lagi ada contoh masa kecil. Saya belum Islam waktu itu. Masih SMP. Kami diberi gang-gang tempat saya tinggal di Kampung Kanginan itu di Surabaya. Di gang yang satu ini ada 5 gangnya. Gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 sama jalan rayanya. Jadi ada 5 RT. Belakangnya itu ada rel kereta di tempat saya. Namanya Kanginan DKA. Nah, ada 2 orang pemuda yang memang suka mengambil itu tanaman. Cuman dia kalau ngambil buah-buahan panen itu enggak 1-2, 1 pohon. Dan ngambilnya pakai sarung, makanya disebut codot sarungan. Nah, di kampung tempat gang saya itu Allah berikan kelebihan memang di gang itu. Ada yang punya mangga itu 2 jenis. Ada yang gadung, ada yang satunya itu agak kecil. Kata orang namanya poh lali jiwo. Saya bilang apa poh lali jiwo? Bar mangani lali enak. Mungkin bocor halus ya. Sampai kok jenenge poh lali jiwo. Lalu ada blimbing, ada manggis, ada serikaya. Jambunya 2, satunya jambu air, satunya jambu kristal. Itu gantian berbuahnya. Nah itu kalau sudah digambar 2 orang ini lewat, ada yang ngomong, wis digambar. Itu kalau nggak dijaga malam, habis Pak. Habis, kena codot sarungan itu. Nah maka kalau itu sudah lewat siang harinya, maka kami yang Karang Taruna, termasuk saya, walaupun belum Islam waktu itu, gabung sama teman-teman yang lain, sampai subuh kami Pak. Terus teman-teman langsung ke masjid, saya tidur. Nah, itu kita melean, ada yang main catur, ada yang karambol, ada yang main ludo, halma, ada yang gaple itu. Untuk apa? Jaga niat iman. Tidak kena codot sarungan. Sebab kalau kena itu nggak bisa didom Pak, satu gang ini nanti gitu loh. Nah, ini orang begini nih yang disebutkan Rasul itu. Walillahi la yu'minun. Walillahi la yu'minun wala tidak beriman. Kalau sampai ngambil 1-2 sih, iki sakwit iki, dintekno kabeh. Karek godhonge tok. Ini benar-benar tidak beriman akhlak seperti ini. Yang masih hadis berikutnya. Nomor yang sama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menghormati tamunya.
Atas hadis ini terjadi di masa Rasul beliau masih hidup. Abu Darda radhiyallahu an itu punya istri. Istrinya itu seperti tisu, tahu tisu? Coba tisu jenengan perkes. Dah, terus uncalno, lungset dah. Nah, ini ada istri seorang sahabat lungset. Timbul pertanyaan, kok iso loh istri sahabat kok lungset? Ada apakah gerangan? Maka Salman yang dipersaudarakan dengan Abu Darda, satunya Muhajirin, satunya Ansor, Salman mengambil haknya. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan istri Abu Darda kok sampai lungset, maka dia mengambil haknya bertamu dan menginap berapa hari jatahnya? 3 hari. Selama 3 hari ini ada saudara teman siapapun yang muslim nginap di rumah kita, maka tuan rumah dihitung Allah zakat infak sedekah. Sedangkan zakat infak sedekah jaminannya apa? Surga. Nah, maka diambillah hak ini 3 hari. Datang siang hari minta minum Salman Al-Farisi radhiyallahu an, aku minta minum wahai sahabatku Abu Darda. Dibuatkan minum cuma 1. Aku lho ket mau golek ngombe, gak dikei blas Mas Yoban. Padahal aku tekan adohe ngobot ngomong. Gak enek blas tak gelas ini. Nah. Banyu putih tak apa ya ra ono. Rande wedi ya. Nah, maka dibuatkan itu cuma 1. Nah, dibuatkan cuma 1. Terus Salman bilang, kenapa cuma 1? Abu Darda bilang, aku puasa. Puasa apa kamu? Begitu kan? Dia bilang, aku puasa sunnah. Langsung Salman bilang, Rasul bersabda, begitu kan? Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu beriman pada hari akhirat, hormati tamumu. Aku tamumu, batalkan puasamu. Begitu kan? Tinggi mana hukumnya menghormati tamu dan puasa sunnah? Langsung menggerutu Abu Darda. Ke dalam dia buat minum juga dia. Minum. Pas sholat maghrib berjamaah, asar berjamaah, datang Abu Darda mengadu ke Rasul. Rasul, saya lagi puasa sunnah, dipaksa berbuka sama Salman. Apa kata Rasul? Sadaqta wa qalu Salman. Alhamdulillah. Terus dibilang begini, udah bener yang dibilang Salman. Maka hormati tamumu. Kalau kamu puasa sunnah, hukumnya wajib yang puasa. Terus Abu Darda bilang, man hada anis saumi ya Rasulullah. Fahada ulah. Tapi saya pengen puasa ya Rasul. Mana ada? Rasul mengatakan, wa idza qulu ila saumi ya at'amahutu. Jadi kalau kamu mau melanjutkan puasamu, ini contoh. Ini contoh. Kita puasa sunnah dipaksa tamunya untuk ikut minum. Kalau kita pengen melanjutkan puasa, minumnya begini kata Rasul. Bismillah, ini contoh. Selesai. Udah, tamunya habis biarin ngobrol, enggak usah dilanjutkan. Silakan puasa lagi. Tapi nek ngene, ayo buka itu. Ketepaan sih. Gak usah puasa maneh. Nah, jadi boleh melanjutkan puasa sunnahnya, tapi minumnya seteguk saja. Nah, malam harinya jam 11 malam Abu Darda itu turun dari pembaringan, dipegang jubahnya. Kemana kamu? Mau sholat malam? Belum sepertiga malam. Itu seperti itu setiap hari. Jadi ternyata Abu Darda itu tiap pagi sampai maghrib puasa, malamnya ibadah tok. Gak salah bojone koyo tisu lungset. Oh, gak diotek belas. Nah, ternyata itu ganti diadukan si Abu Darda sama Salman. Ternyata istri Abu Darda lungset ya Rasulullah. Itu karena Abu Darda kalau pagi sampai pagi dia puasa, malamnya dia sholat terus sampai pagi sambung lagi. Langsung Rasul mengeluarkan lagi perintahnya, jadikanlah 2/3 waktu itu, 3/3 yang sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirimu, sepertiga untuk keluarga. Itu loh Islam, mengatur demikian akhlak ini. Nah, kemudian ditanya, "Anhadi Rasul, kalau dia sampai ada yang nginepnya lebih dari hari itu gimana?" Diputus oleh Allah infak zakat sedekahnya.
Maka kalau ada tamu yang 4 hari dia tidak pulang, maka kata Rasul matikan lampu. Semua perlampuan matikan. Kita kedatangan tamu, Pak. Hari pertama 2, 3 dihitung zakat, infak, sedekah tuan rumah. Hari keempat tamunya belum pulang, kejelekan pelet. Ternyata tamunya tuku lilin. Nggak mulai, Rasul gak tepak tamu ini. Hari kelima tamu ini belum pulang, kata Rasul semua air matikan. Dadak tamunya tuku gledekan baju sing liwat sama beli galonan. Wah kan. Hari ke-6 belum pulang, kata Rasul tutup dapur, tidak ada masak-memasak. Tamu nih order online. Hari ke-7 belum pulang, kata Rasul, berbohonglah kamu satu keluarga, tinggalkan rumahmu. Bilang ada kepentingan. Zaman sekarang hari ke-7 tidak pulang, Mas iki kudu nang maratuwa iki anak-anakku budal kabeh. Apa jatuhnya? Wis gak apa Mas, lunga omamu tak jogo nih. Ini wanila ila yu'minun. Ini kadar keimanan terlihat dari akhlaknya. Maka betapa luar biasanya akhlak ini dalam Islam, ya. Yang keberapa sekarang? Kelima. Akhlak adalah bukti dan buahnya ibadah. Jadi sampai-sampai Allah, akhlak itu bukti dan buah ibadah. Kita urutkan dalam hadis Bukhari nomor hadis 18, Muslimnya 36, Rasul bersabda begini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hijjul bait. Ternyata rukun Islam ini buahnya semua akhlak kebaikan. Ketika seseorang sudah la ilaha illallah, berarti pasti akhlaknya baik karena dia beribadati Allah dengan baik dan benar. Wa asyhadu anna muhammadar rasul, dia mengikuti Rasul dan tidak ada satupun akhlak Rasul yang tercela. Ya, berarti baik. Kemudian sholat. Di mana bahwa sholat itu membuahkan akhlak yang baik? Surat Al-Ankabut 29 ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fasya' wal munkar. Tuh. Allah mengatakan pelajari baik-baik, baca baik-baik Quran itu, kemudian dirikan sholat. Maka sesungguhnya sholatmu nanti itu akan menjauhi perbuatan keji dan munkar. Jadi tidak mungkin orang berbuat sholat dengan baik itu pasti akhlaknya baik. Itu sholat. Kemudian zakat. Apakah zakat juga menimbulkan akhlak-akhlak yang baik? Allah letakkan di surat 9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum yatakihim biha sholatin alaihim. Maka ambillah zakat dari mereka itu. Kemudian apa kata Allah? Agar membersihkan diri, hati dan jiwa mereka tuh. Jadi baiknya akhlaknya. Dan bagi yang menerima hendaklah mendoakan. Karena itu ketentraman baginya. Jadi yang diberi zakat akhlaknya jadi baik, mau mendoakan, yang diberikan akhlak kebaikan dengan disucikan hati dan jiwanya. Semua. Kemudian puasa. Nah kalau puasa ini di Qurannya nggak ada, karena ayat puasa di Quran itu cuma satu, surat terkenal itu ya, semua apa luar kepala. Saking sering di luarnya kepala sampai lupa. Itu ada di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau untuk puasa hadis. Hadis Muslim nomor hadis 1945. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsalihha ila sab'amiyah difin." Semua amal kebaikan anak cucu Adam disiapkan Allah balasan 10 sampai 700. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Illa saum," kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli shaimi. Karena hambaku yang puasa, akhlaknya jadi baik sebab dia mampu menahan nafsunya, mampu menahan syahwatnya, dia tidak makan minum, kepekaan tinggi, akhlaknya jadi baik. Mana ada orang puasa sama orang muring tok. Pancen iku yo kucing, kowe iku wedhus. Wah, ketoke bocor halus sing poso. Gitu. Ini mesti lembut-lembut. Termasuk juga umroh haji. Akhlaknya pasti baik. Mana ada orang umroh haji ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, ya. Kayaknya ya kurang kebak gitu ya. Pasti semua baik. Jadi semua ibadah dalam Islam ini buahnya akhlak kebaikan. Yang terakhir yang keenam, ya. Soalnya sing buris kelontangan timbang selak berdedek, ya. Yang keenam yang terakhir, mintalah selalu pada Allah dikaruniai akhlak yang baik
Sampai-sampai Rasul mengajarkan doanya, ini doanya. Allahumma dinil ihsanil akhlak fa innahu la yahdil ihsaniha ila anta. Ya Allah, karuniakan aku akhlak yang baik. Karena tidak ada yang bisa memberikan akhlak baik kecuali Engkau. Kemudian Rasul mengajarkan wa israf wa ani sayyidata fa innal israf wa anta ila anta. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena hanya Engkau lah yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk. Rawahu Muslim. Materi ini saya kirim ke mana? Yang kita bahas hari ini. Saya kirim ya ke panjenengannya. Saya kirim ke sana, nanti boleh minta ke beliau. Sudah bentuk PDF lengkap dengan Quran dan hadis. Ini renungan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dikarunia Allah hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan, sehingga setiap amal fardu kita, amal sunnah kita, amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita jadikan oleh Allah amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma. Tidak terasa sudah 1 jam. Dengan datang jam 6 kan? Iki loh jam 7. Nah ini sisa 15 menit kita diskusi. Atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Diskusi, monggo kalau dia mau tanya. Alhamdulillah, Bapak Rahimahullah, demikian tadi disampaikan oleh Ustaz Rahimahullah. Tadi disampaikan tentang apa namanya tema. Itu memang triknya panitia. Jangan kasih tema supaya bebas bicara. Karena tema itu akan membatasi. Jadi kalau ada temanya, Ustaz Bapak tidak bisa minta air di luar tema itu. Oke, Bapak Ibu, Bapak, ada pertanyaan? 1. Satu lagi. Dari Ukti. Ya, Ukti, Umi, nggak ada? Pak. 1, 2 ya. Di luar tema juga boleh. Ya. Ini di luar tema. Sana di luar sana, Pak. Silakan. Jadi Ustaz dulu kan seorang mu'alaf. Iya. Di dalam kitab orang Nasrani itu kan memang Injil. Injil itu sendiri ada perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan sampai sekarang itu kira-kira orang Nasrani itu mempergunakan yang perjanjian baru atau perjanjian lama. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Oh, 2 pertanyaan. Kitab suci orang Katolik sama orang Kristen. Baik. Sebenarnya kitab yang dibawa Nabi Isa itu adalah Taurat. Jadi Nabi Isa itu membawa Taurat. Coba buka sebentar surat 61. 61 itu apa? Saf ya. Ayat 6. Di surat 61 ayat 6 ini kan Nabi Isa, Allah berfirman begini. Wa iqala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi illaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Wahai Bani Israel, ingatlah apa yang dikatakan Isa putra Maryam. Bani Israel, aku ini Rasulullah. Aku ini Rasul, kan? Yang meluruskan kembali Taurat. Nah, Taurat itu sama orang Nasrani ditulis sebagai perjanjian lama. Terus buat baru lagi dengan kesaksian-kesaksian. Penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Banyak dari yang di sini ini itu kebanyakan daripada tulisannya Arek Dinoyo. Oh, bukan, itu pabrik roti Paulus di Jalan Dinoyo. Tulisan Paulus. Sehingga saya tidak setuju kalau dikatakan pegangannya Injil yang murni. Karena sama Paulus sudah diganti Bible. Nah, pergantian inilah yang mengakibatkan banyaknya syariat, banyaknya akidah yang dilanggar. Contoh, Nabi Isa bilang apa? Ini Rasulullah,
Aku ini rasul. Tapi sama Paulus jadikan anak Tuhan. Sehingga dalam surat 9 ayat 30 Allah mengatakan bahwa Yahudi yang beti bilang Uzair anaknya Allah. Nasrani lebih nemen lagi, bilang Isa putra Maryam anaknya Allah dan Tuhan lagi. Kalau Yahudi betik tok tapi nggak dituhankan Uzair ini, tapi dibilang itu anaknya Allah. Lihat buka surat 9 ayat 30. Jadi Yahudi bilang Uzair anak Allah, Nasrani bilang Isa putra Maryam anak Allah. Nah, dua-duanya ini dilaknat Allah. Lihat ayat itu. Dilaknat, dua-duanya dilaknat sama Allah. Sudah jelas-jelas dilaknat loh. Ngono wingi bun-bunane Cak Kus dicucup saiki dadi menteri agama. Cak Kus kemarin tahu tuh? Cak Kus Franciscus. Nah, kan teko rene dicucup bun-bunane. Padahal jelas-jelas dilaknat Allah. Nah, maka perjanjian lama itu Taurat ditulis diganti sama mereka sama Paulus itu perjanjian lama. Terus dibuatkan baru supaya tidak mengikuti yang ini. Sebab kalau mengikuti ini kayaknya semua Islam. Kayaknya semua Islam, ya. Nah, kalimat Rasul Isa yang mengatakan aku Rasul ada lagi diucapkan di Bible itu tapi nggak sempat dihilangkan. Bisa Google, Mas Tri? Coba bukakan saya Yohanes pasal 17 ayat 3. Sama enggak dengan surat As-Saff ayat 61? Ketemu? Kemarin di masjid Pak seperti ini saya tunggu lama tak pikir ngewangi, kata jawab WA, kan ngerti? Udah ketemu? Yohanes pasal 17 ayat 3. Ayat 3. Oke. Ketemu? Itu mic-nya, baca Mas. Itu ada mic. Tuh pakai mic. Ya, nih, dengerin. Sama enggak dengan surat As-Saff? Sama. Cukup kabelnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Loh, lihat kalimat Nabi Isa ini. Jelas ya kalimat Yesus di Bible yang mereka bawa. Hidup masuk surga itu kalau la ilaha illallah. Aku utusan. Dan ayat ini nggak dibacakan di gereja manapun. Ini dibacakan jamaah gereja pindah babu salam. Kalau jamaah gereja pindah babu salam, pendetanya bangkrut. Kenapa? Setoran tutup, pindah kota infak. Tuh. Jadi kalimat Rasul benar. Tadi Rasul bilang, Rasul Isa, bahwa aku memberikan kabar mubasir rusuli ya'ti bi'ismu Ahmad. Dan aku mengabarkan tentang Muhammad Rasulullah. Yohanes 14:16. Jadi masih banyak yang tersimpan yang asli-aslinya. Mereka mungkin lupa menghapus. Mungkin hari itu toko penghapus tutup. Ya. Kalau sekarang mau dihapus konangan, sudah banyak yang tahu. Ya. Saya tahu. Ustadz Samsul Nababan tahu. Felix Shaw tahu. Pokoknya yang dari sana-sana yang pindah tahu. Hei, bacakan. Aku akan meminta. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain menyertai kamu selama-lamanya. Yang nakal terjemahnya sekarang diganti seorang penolong. Padahal kalau mau aslinya itu Parakletos. Artinya nabi penutup. Disebutkan Allah di surat 33 ayat 40 dengan kalimat Khotamun Nabiyin. Nabi penutup. Nah, jadi mereka dibuatkan baru supaya tidak ngotak-ngatik yang lama. Kalau ngotak-ngatik yang lama, insya Allah banyak yang masuk Islam. Karena Rasulullah Muhammad SAW banyak disebutkan di sana. Coba buka surat 7 ayat 157. Di surat 7 157, Rabbuna wa ta'ala mengingatkan lagi buat kita itu lebih keren lagi nih. Kalau Rabbuna wa ta'ala di surat 7 ayat 157. Bentar, saya salah enggak ya? 7:157, betul enggak? Oh betul. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahu fit Taurat wal Injil wa muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar.
Orang-orang yang sing mburi wis kontangan disian. Iki mulai teko subuh mau ngisi kuliah subuh sampai saya durung mangan durung sarapan. Wis ngombene telat sisan. Lihat ayat ini, orang-orang yang mengikuti nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu kan kalimat Allah. Ya, di surat 157. Orang-orang yang mengikuti nabi yang tidak bisa baca tulis. Yang namanya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Mana saya buktikan? Ketik Yesaya pasal 29 ayat 12. Disebutkan Rasulullah buta huruf. Jadi nabi terakhir buta huruf. Ada di surat 7 157, ada di perjanjian lamanya. Yesaya 29 12. Dan apabila nih, coba perhatikan. Cuman terjemahnya diganti lagi, nuwakal. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tuh, diganti seorang. Padahal itu nabi aslinya. Dan apabila kitab ini diberikan nabi yang tidak bisa membaca, aku katakan, baca ini. Dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini diulang oleh di surat 96 ayat 1. Saat Rasul menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Di gua mana? Gua Selarong. Oh, gua Hira. Aku khawatir Babu Salam melok pindah Nusantara iki. Lagi trendy sana. Nah, jadi Abi terjawab. Jadi kitab itu iya, yang Taurat ditulis disebut perjanjian lama. Nah, lalu apakah ada bedanya antara Injil? Ada. Jadi Katolik dan Kristen mereka membedakan. Makanya ada versi. Itu yang buat saya berpikir, tak kitab suci gaya versi. Kalau pakai versi cocoknya komik, Pak. Komik Toliong Tu. Nah, ini siapa yang tahu Toliong Tu? Pedang Toliong Tu. Nah, itu ada dua versi. Satunya punyanya Koping Ho, satunya H.C. Andersen. Yang paling bagus punya Koping Ho. Nah, itu nggak apa-apa gaya versi. Wong iki cerita. Niki lho firman Allah kok ada versi. Nah, ini yang membuat saya akhirnya minggat itu tadi. Ya Allah ya Rahman ya Rabb. Tadi yang kedua yang belakangnya. Oh, masih emang kok. Terkait adat pertama. Ada pertama. Kan maksimal 3 hari yang pertama remaja. Mungkin kalau yang pertama teman atau orang biasa 3 hari atau 4 hari bisa di rumah, sudah 3 hari atau 4 hari silakan pulang. Kalau seandainya jalan itu saudara jauh. Tuh lain, itu kan kerabat. Ya itu ya, kalau kerabat tidak masalah, adik kandung. Iya, ini yang saudara Muslim. Iya, saya sama jenengan itu namanya saudara Muslim. Itu tolong dinoto. Ya, nek gak boleh kejelekan lamun nih. Ya enggak apa-apa. Itu kan dari saudara, dari paman, bule, pade, masih ada kerabat, enggak apa-apa, boleh. Anak ke orang tuanya, saulan enggak boleh, paling cuma takut, apa tukaran tak karo bojomu paling ngono. Ada yang masih hari sadar kemarin itu kan kadang tidak disebut apa itu loh, misalnya kan Iya cendang boleh maksudnya. Betul Rasul. Kamu non Muslim loh ya. Gak disukui tetap day order dewe online. Ya. Masih ada lagi? Cukup ya? Iya, selamat berdedek ya. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bisa minta ke beliau ya. Bapak Ibu yang merupakan dari ceramah nanti ya, nanti sudah menghubungi masjid berkah. Yang kedua, sarapan sudah disiapkan di ruang sebelah barat masjid. Sebelum meninggalkan masjid bisa sarapan terlebih dahulu. Kemudian seluruh rangkaian apabila ada yang kurang berkenan pada pengaturan kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku takoni temane apa tak delok kok sik menyusul ya Pak. Ngapunten. Nggih,